Jadi beberapa waktu lalu gue sempet ngeliat salah satu tren yang menarik di X atau Twitter, ya, yaitu tentang hal yang dalam tanda kutip sederhana tapi bikin marah. Nah, ya, akhirnya gue pun iseng ngepost 2 postingan di Instagram di 1% tentang hal yang menurut gue sederhana tapi Gen Z nggak punya. Itu part 1, sama ada juga yang sederhana tapi Gen Z pada punya. Nah, dan responsnya tuh menarik banget ya. Hal pertama yang gue bilang Gen Z gak punya adalah pertama rumah. Ini udah jelas sih, karena udah mahal banget. Yang kedua adalah mobil, ini juga sama, mahalnya gak ketolongan. Dan yang ketiga adalah duit. Nah, ini juga adalah rahasia umum ya. Selain karena barang dan jasa makin mahal, inflasi, nyari kerjaan di zaman sekarang juga susah. Dari sana banyak banget yang ketawa, cuma sedikit ya, beberapa ada yang ke-trigger. Dan karena menurut gue itu postingan lucu, gue akhirnya ngepost di part 2 yang tadi gue bilang, hal yang sederhana tapi Gen Z pada punya. Nah, disinilah orang-orang ya beberapa banyak yang ke-trigger ya, meskipun gak banyak sih menurut gue, tapi respon komennya lucu-lucu. Ada yang bilang nyangkut pautin gue jadi Zionis lah gitu kan. Ada yang bilang gue ngepost kagak bermanfaat dan lain sebagainya. Gue pun akhirnya mikir gitu, apakah gue yang ngepost ini salah, atau jokes gue terlalu berlebihan gitu ya, atau emang Gen Z gak bisa bercanda dan mental tempe gitu ya, gampang ke-trigger gitu. Ya bercanda sih gue ya ngomong kayak gitu, enggak juga ya. Tapi meskipun bercanda, serius juga sih gue mengajukan pertanyaan barusan. Dari sana akhirnya gue pun mikir, apa gue bawa topik ini ke YouTube ya, karena dua-duanya dari postingan itu meskipun simple, cukup murahan sih ya postingannya, karena nggak ada value-nya sebenarnya selain jokes. Gue jadi penasaran gimana kalau gue ngebawa topik itu ke YouTube, karena medium YouTube tuh lebih panjang, lebih enak buat ngasih tahu temuan riset dan bahan bacaan juga yang udah gue baca dan cari. Nah, makanya di video kali ini gue akhirnya pengen sedikit riset dalam tanda kutip ya, supaya topik ini kita bisa ngerti lebih dalam. Kayak kenapa sih Gen Z itu gampang kesinggung, kenapa Gen Z itu kayak banyak banget tantangannya, banyak banget masalahnya, dan kenapa sih banyak hal yang sederhana tapi ternyata Gen Z itu gak bisa punya, dan gimana ngaruhnya ke hidup lu semua, para Gen Z maupun lu yang milenial juga sih ya yang nonton. Nah, makanya selamat datang di kelas kehidupan, dimana gue bakal bahas soal ya hal-hal yang relate dengan kehidupan supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Oke? Stay tune. Nah, pertanyaan pertama, kenapa sih Gen Z itu gampang ke-trigger, gampang kesinggung, dan juga mental tempe? Sebenarnya menurut penelitian, Gen Z itu adalah generasi yang kritis, kreatif, dan penuh dengan aspirasi. Ya, ini positifnya lah ya. Tapi di balik itu semua ada rasa cemas, ada rasa overthinking, ada rasa khawatir tentang masa depan, yang ini cukup dominan gue ngelihatnya di Gen Z. Belum lagi ada tekanan sosial, ada kesulitan ekonomi, inflasi ya, sampai bingung tentang identitas diri, yang itu jadi bagian dari perjalanannya Gen Z. Nah, generasi Z juga unik sebenarnya, karena Gen Z itu adalah satu-satunya generasi yang pertama lahir dan besar di era digital, yang bikin generasi ini sangat terkoneksi banget, sangat aware sama internet. Tapi di sisi lain, kalau misalnya gue lihat-lihat, ternyata tantangan Gen Z itu memang ya lumayan banyak sih ya. Jadi jangan nyalahin kalau banyak dari mereka yang juga mental tempe atau gampang ke-trigger. Nah, apa aja tantangannya? Setelah gue lakuin riset beberapa hari ke belakang, gue ngelihat ada beberapa tantangan. Pertama, tantangan sosial dan teknologi. Gen Z itu adalah generasi yang tumbuh dengan teknologi. Sayangnya ini ngebuat banyak dari Gen Z yang ketergantungan, bahkan adiksi sama medsos, sama internet. Dan ini bisa banget berdampak sama kesehatan mental kita. Ya iyalah, karena di internet ya gue bercanda aja dibacotin gitu loh ya. Jadi banyak dari kita yang akhirnya ngerasa lebih cemas, depresi, bahkan gampang tersinggung karena tekanan dari media sosial. Banyak dari kita yang akhirnya debat di Twitter ya, debat di Instagram tentang hal yang mungkin penting atau gak penting,
yang akhirnya bikin kita jadi sibuk sendiri. Padahal generasi sebelumnya ya mungkin mereka bisa tidur lebih awal ya, mereka bisa melakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Sementara kita menghabiskan 3-6 jam itu di sosmed dan di internet. Ya memang teknologi canggih, kita generasi yang multitasking, kita kreatif, tapi di sisi lain kita juga harus menghadapi ya hal-hal yang gak penting tadi ya dalam teknologi. Belum lagi perubahan juga cepet banget terjadinya. Banyak pekerjaan yang akhirnya disabet sama AI juga ya buat para Gen Z. Terutama nih karena gue ada di industri kreatif, industri konten, banyak banget graphic designer, anak DKV, scriptwriter, mereka udah belajar 4 tahun kuliah, tambah 2 tahun pengalaman kerja, akhirnya kerjaannya jadi useless. Job desk lu udah nggak relevan lagi karena artificial intelligence, nyari kerja makin susah. Apalagi buat sobat yang miskin ya, yang nggak bisa beli alat-alat yang mendukung teknologi, akhirnya mereka ini jadi lebih gagap sama teknologi baru. Ya siap-siap aja nganggur dalam waktu lama, dan ini banyak juga sih yang ngeluh di 1% ya. Bangun, makan dan tidur seumur hidupku tanpa istirahat. Ada juga tantangan kedua, yaitu adalah tantangan ekonomi. Bukan cuma tentang nyari kerja, tapi juga tentang gimana kita bisa survive di tengah persaingan. Lu bukan hanya bersaing dengan orang-orang Indonesia, tapi adalah juga orang-orang luar. Itulah, kebutuhan hidup juga terus meningkat ya. Ini gue kasih gambaran aja. Ini adalah gambar dimana kenaikan pendapatan itu sebetulnya relatif sama kayak kenaikan harga rumah. Sejak tahun 2000 itu kenaikan rumah udah gila-gilaan banget. Dan ini di US guys. Yang mana kita tahu ya, US dollar itu adalah kalau pendapatan lu dalam rupiah itu lu udah anjlok banget. Udah gila aja sih lu kalau mau beli rumah ya di zaman sekarang. Jadi kalau ada yang bilang Gen Z itu mental tempe, gampang tersinggung dan banyak masalah mental health, mungkin gue setuju gitu ya. Bisa jadi memang iya, tapi kayaknya ini bukan masalah manja doang ya. Justru jauh lebih kompleks. Makanya di video kali ini gue mau ngasih solusi sih, supaya lo bisa ngadepin semua tantangan yang tadi udah gue sebut. Dan gimana supaya lo gak gampang ke-trigger, gak gampang kena mental, dan gimana supaya lo bisa memiliki hal sederhana yang gue sebut tadi ya. Rumah, mobil, iPhone tanpa nyicil. Jadi apa yang harus dilakuin? Pertama, untuk menjawab tantangan teknologi, jawabannya adalah balance. Balance artinya adalah seimbang. Gen Z harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Jadi lo harus bisa pakai teknologi buat belajar dan berkembang, tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai adiksi, jangan sampai dipakai buat hal-hal negatif. Jadi jangan sampai ketinggalan lah kalau ngomongin soal teknologi baru. Contoh, gue juga sekarang kan pakai teknologi AI buat bikin skrip, buat bikin thumbnail, buat bikin ya segala rupa lah. Dan ada juga buat invest, kan udah banyak nih sekarang aplikasi investasi, trading. Jangan sampai lu kalah cuma gara-gara lu nggak tahu gitu bahwa ada teknologi baru, jadinya lu ya kegerus inflasi gitu duitnya. Karena banyak orang yang jadi kaya hanya karena dia terjun lebih awal, bukan karena dia lebih pinter, bukan karena IQ-nya 150, tapi justru lebih awal aja masuk di teknologi itu dan menikmati kemajuan teknologi itu. Jadi inget ya, kuncinya adalah balance. Kenapa balance? Karena banyak juga yang stres, banyak juga yang kena gangguan mental gara-gara tiap hari ya kerjaannya misal scrolling sosmed, berantem, debat di sosmed padahal gak berguna gitu ya, gak ngasihin duit, lihat-lihat gosip, adiksi sama teknologi, pornografi dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi salah ya. Yang kedua, untuk menjawab tantangan mental, ini sih udah jelas, perbaiki mindset dan mental lu dengan konsumsi hal bermanfaat tiap hari, baca buku, nonton YouTube yang bermanfaat, yang edukasi, temen dan pasangan toksik bisa dijauhin, bisa diputusin. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. Jangan terlalu galau atau ngarep kalau sama orang lain, santai aja ya. Biar lu bisa dapet sahabat dan jodoh yang pas. Ini semua sebenarnya bisa lo lihat di kurikulum life skills yang udah dibuat sama 1% sejak tahun 2018. Lu bisa cek di deskripsi juga sih kalau lu mau belajar lebih lanjut. Gue juga tiap bikin video gue pasti 90% video gue ngebahas kurikulum life skills. Oke, jadi silakan
Ya. Yang ketiga, tantangan ekonomi. Nah, ya. Kuncinya sederhana sebenarnya kalau tantangan ekonomi ini buat para Gen Z, kuncinya adalah literasi keuangan. Banyak banget orang yang keuangannya fuck up gara-gara FOMO, gara-gara kreditnya nggak mikir pakai batas rasio, apalah gitu ya. Itu hindari buat Gen Z. Jangan pengen kaya instan, hindari investasi bodong, hindari aja itu platform karena duit lu most likely bisa hilang. Selagi masih muda, kalau saran gue nih ya, ini save dana darurat yang banyak, tetap ambil resiko buat invest ya. Invest tuh ada banyak, ada invest di otak, invest di barang-barang biar kerja lo makin cepat, makin oke. Invest di side hustle dan invest di produk-produk keuangan yang terpercaya. Lagi-lagi tadi ya, kuncinya lo lihat diawasi Bapepti nggak atau OJK nggak gitu. Tuh. Nah ini makanya saran gue ini buat Gen Z adalah jangan takut buat ambil resiko. Karena selagi muda sebenarnya cuma ada dua pilihan, dua kemungkinan maksudnya. Pertama, lu ambil resiko terus lu rugi, duit lu hilang, amit-amit ya, karena side hustle lah, bisnis lah, trading atau investment. Tapi nggak masalah kalaupun hilang, karena ya masih muda kan lu. Nah itu kemungkinan pertama, duit lu hilang dari ngambil resiko. Ada kemungkinan kedua, duit investasi lu nggak hilang, tapi justru berlipat ganda. Dan ini juga yang gue alamin sebenarnya. Ya, jadi selagi masih muda ada dua kemungkinan itu. Jadi sikat aja. Saran gue ya, apalagi kalau lu bukan sandwich generation, sayang banget kalau lu nggak nyikat, nggak ngambil resiko. Duitnya tuh bisa banget lu invest ulang atau taruh ke hal-hal yang tadi gue sebut. Buat sandwich generation mungkin ya lebih lama lah ya waktu investnya, maksudnya lebih jaga-jaga kali ya. Tapi ya namanya juga nasib ya gitu. Daripada meratapi nasib ya udah nabung aja gitu kan, sandwich generation. Dan gue bisa bilang nggak semua generasi sandwich ditakdirkan gagal. Cuma memang lebih susah aja hidupnya, lebih lama aja kayaknya. Nah jadi gitu ya, lagi-lagi gue ulangi, Gen Z itu ternyata nggak banyak yang berani, kalaupun berani nggak banyak yang jago juga ngambil resiko dalam investasi, trading atau side hustle. Rata-rata malah narasi yang gue lihat adalah nggak apa-apa gaji kecil, yang penting mental health, which is fine. Pendekatan ini nggak salah sama sekali, karena tiap orang punya resiko yang berbeda. Tapi menurut gue sayang aja. Ya ibaratnya dengan ngambil resiko lo bisa jadi kaya lebih cepat, apalagi ketika lo punya banyak privilege gitu. Sikat aja menurut gue ya. Makanya di next section gue bakal bahas soal salah satu opportunity di investasi dan side hustle yang bisa lo lakuin gitu ya, untuk lo ngambil resiko dengan bijak, aman, tapi tetap cuan. Gue ulangi lagi pertanyaan yang awal ya, sesuai dengan judulnya, apa sih sebenarnya hal yang sederhana yang seringkali Gen Z itu nggak punya? Lagi-lagi literasi keuangan dan pengambilan resiko. Padahal dengan literasi keuangan yang baik, lo bisa bikin keputusan yang bijak tentang tabungan, investasi, pengeluaran. Nah, jadi yang sangat gue sayangkan adalah banyak Gen Z yang duitnya tuh dihabisin lebih ke gadget yang nggak dimaksimalin, kayak iPhone gitu ya, buat ngopi dan nongkrong, buat beli vape gitu ya. Kalau lu dapat manfaat sih nggak masalah ya. Tapi kalau nggak dapat manfaat ya baiknya pengeluaran tadi mendingan ditabung, biar lu bisa ngambil resiko di sesuatu yang bisa ngasilin income. Entah itu investasi, trading ya, atau side hustle. Nah, ini penting banget sebenarnya buat ngebangun kekayaan jangka panjang. Nah, apa sih side hustle yang paling cocok buat Gen Z? Salah satu yang menurut gua side hustle yang lumayan oke buat Gen Z, dan ini jarang dibahas dan sering banget dianggap negatif sama orang, sebenarnya adalah trading forex. Kenapa trading forex dianggap negatif? Karena banyak yang rugi kan gitu. Mungkin lo pernah denger lah ada orang rugi miliaran lah, ratusan juta dan sebagainya, jual rumah demi trading forex. Padahal sebenarnya ini adalah salah satu side hustle yang paling enak. Kenapa? Karena buat yang punya uang dingin tapi waktu luang sedikit, jawabannya adalah trading forex sih kalau buat side hustle ya. Dan efektif banget buat ngasih penghasilan tambahan. Gue udah pernah bahas ini di 2 atau 3 video sebelumnya, lo bisa cek di playlist trading forex. Tapi intinya menurut gue ini adalah salah satu cara yang jarang dipakai orang, seringkali dianggap buruk. Kalau lo nonton video ini, menurut gue lo bisa coba explore, karena orang biasa bisa aja trading dan dapat duit dari sini meskipun bukan trader full time. Nah, salah satu aplikasi trading yang lumayan banyak dipakai sama banyak orang di Indonesia adalah Valburi. Nah, Valburi ini aman karena diawasi oleh Bapepti. Kenapa? Karena mereka nawarin fitur baru, yaitu adalah micro lot trading.
yang memungkinkan lu untuk bertransaksi dengan modal yang lebih kecil. Ini bagus banget buat lu yang baru terjun di dunia perforexan. Karena di sini resikonya tuh jadi lebih rendah. Jadi buat lu yang pengen ngeluarin modal dikit, sabi banget buat nyoba trading. Gitu, buat yang iseng-iseng ya. Meskipun lagi-lagi saran gua, coba dulu di akun yang demo sambil lu nabung uang dikit-dikit. Nah, baru berapa persen dari tabungan lu yang uang dingin ya. Ketika dana darurat udah kekumpul dan lain sebagainya, lu bisa pakai buat side hustle trading. Nah, ini yang sering kali orang mungkin bilang, ini lu di endorse lu dapet duit ya dari kerugian orang. Kagak cuy, ngapain gue dapet duit dari orang yang rugi, apalagi di platform yang diawasi Bapepti gitu. Jadi microlot ini menarik banget karena ini kayak lu belajar naik sepeda dulu sebelum lu naik Harley lah gitu. Lu bisa mulai dengan investasi kecil, lu nguji strategi trading lu di akun yang real gitu ya. Jadi dari demo ke yang real di akun yang nyata dan ngebangun portofolio lu gitu di sini. Ini cara bagus menurut gue. Dan kalau pengalaman gue sih lumayan kalau cuan ya. Gue pribadi juga kadang-kadang kalau ngelihat beberapa sentimen, ngelihat beberapa celah buat masuk, gue biasanya kadang masuk. Gue bukan trader full time memang, tapi kalau buat beli kopi Starbucks, tambah roti gitu ya lumayan gitu ya. Tinggal jangan lupa aja tadi ya, buat belajar dulu, jangan pakai duit panas atau pakai uang dingin yang kalau hilang lu nggak sakit hati. Dan ada banyak guide-nya yang bisa lu baca dulu atau lu bisa tonton dulu, lu bisa cek di websitenya Valburi. Well, buat yang nonton video ini, semoga lu dapat manfaat ya dari nonton video ini. Dan akhir kata gue Evan 1%. Well, thanks.